Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini sudah masuk puasa kedua harinya saudaraku ya. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu sehat semua menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akan mengangkat pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya di dalam gedung lagi. Nah, dia menanyakan saudara kita ini. Pertanyaan saudara, dia mengatakan, guru, coba diberikan pencerahan mengenai adanya walet yang sudah inap di dalam ruangan RBW. Apa itu walet di dalam ruangan RBW? Kalau sudah ada saran, apa dia cepat keluar? Nah, sudah ada saran, ada telur, dan begitu pun juga anak, ya anaknya, kanakannya. Ya, jadi saya bahas lagi saudaraku ya, silakan tonton videonya sampai full supaya saudara bisa memahami mengenai adanya walet di dalam ruangan RBW. Apabila walet itu kita mendeteksi saudara yang mendeteksi di gedungnya ya, bagian luar ini loh. Nah, sedangkan walet ini bagian dalam. Jadi kita ini tanda tanya. Nah, saudara-saudaraku ya, tanda tanya kenapa saya katakan tanda tanya? Karena saudara menghitung seumpamanya jumlah walet ya, jumlah walet di bawah dari 50 atau di atas dari 50, di situ timbul pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang masuk. Hitungan yang saudara lihat itu keluar sekian jumlahnya. Nah, sekian burung yang dia hitung keluar, dan ini gedung sudah menjenjangi 5 bulan lebih. Ya, sudah 5 bulan lebih dia punya gedung. Dia menanyakan kira-kira, ya ini bahasanya kira-kira, ada bahasa kira-kiranya ya. Kira-kira itu walet kalau dia hitungannya keluar itu kita cek pada waktunya keluar ya, habis subuh, intinya sudah mau masuk pagi. Saudara hitung itu walet di dalam yang di dalam keluar, hitungannya sekian, perhitungan secara kasat mata. Apakah kira-kira itu yang ada telurnya bang? Keluar cepat atau lambat keluar. Begitupun juga yang ada kanakannya, anak. Begitupun juga yang sudah ada sarang, ya maksudnya yang ngeram. Ya bukan ada sarangnya, yang jelas kalau ada telurnya itu berarti ada sarangnya. Begitupun juga ada anak, berarti ada juga sarang. Nah, jadi begini saudaraku ya. Saya sudah katakan bahwa kalau saudara ingin tahu walet, nanti saudara masuk mendeteksi. Nanti saudaraku masuk di dalam pada waktunya pemeriksaan. Ya. Maksudnya pemeriksaan itu istilahnya dicet. Pengecetan itu, apakah pengecetan perdana, pengecetan pertama per 4 bulan, atau melebihi dari 5 bulan atau 6 bulan dan seterusnya. Nanti saudara tahu kalau itu walet yang sudah inap, saudara bisa menghitung titik kotoran dan sarang di situ sudah kelihatan ya. Biasanya itu ada titik kotoran yang sudah banyak di dalam ruangannya walet, si walet ini ya. Sedikit atau banyaknya itu kotoran, tetapi saudara melihat dari atas tidak ada sarang, itu belum. Ya, tidak selamanya bahwa ada kotoran ada sarang di atas, karena itu walet saudara kan berjenjang, ada yang masih muda tinggal, ada yang sudah standar. Umurnya walet ada yang memang sudah walet, sudah berkali-kali dia sudah bertelur. Ya. Kalau walet muda sudah biasa sudah banyak kotorannya tetapi belum ada sarang. Karena itu kan baru menjenjang itu. Itu perjalanannya itu walet, perjalanan waktu umurnya walet baru dia bikin polesan. Istilahnya dia baru kawin. Nah, itu. Jadi cara mendeteksi saudaraku itu sarang di dalam ruangan RBW. Nanti saudara masuk di dalam, yang jelasnya kalau sudah menjenjangi itu walet saudaraku ya. Saudara hitung yang keluar itu tidak selamanya ya, tidak selamanya bahwa walet itu keluar semua kalau pagi, tidak selamanya. Nah, biasa kalau yang sudah ada telurnya, yang ingin bertelur biasa tidak keluar, lama berkeluar, biasa siang-siang. Nah, karena di gedung saya saudaraku begitu. Nah, begitupun juga yang mengenai ada yang cepat keluar itu, yang ada anaknya yang kecil itu cepat keluar itu karena dia carikan makanan, dia punya anak. Nah, itu cepat keluar mencari khusus untuk anaknya. Nah, jadi induk itu walet induk saudara itu dia mencari induk itu makanan pakannya di luar untuk kelanjutan anak di dalam.
Nah, itu biasa cepat keluar. Yang lambat keluar saudaraku itu yang ada telurnya. Dan yang mau bertelur, dua. Yang ada telurnya yang mulai mengeram dengan yang mau bertelur itu yang lambat keluar. Biasa siang-siang. Nah, jadi hitungan itu saudaraku itu tidak pas. Bahwa apa yang keluar beda seumpamanya. Gedung itu baru menjenjangi seumpamanya baru 1 bulanan. Nah, itu enak dihitung, gampang dihitung itu. Cara mendeteksi di dalam ruangan RBW secara kasat mata kita melihat dari luar ya, ini kan maksud saya penglihatan dari luar. Istilahnya kita pantau ya itu. Ini pertanyaan saudara kita. Jadi lanjut dari itu saudaraku ya, jadi cara mendeteksi wali saudaraku. Begitupun juga kalau sore pada waktunya sudah mau malam, mau petang, mau maghrib. Biasa di situ hitungan saudara yang keluar dengan hitungan yang masuk kalau baru sedikit ya kan masih bisa dihitung itu saudaraku ya. Kalau umpamanya subuh, istilahnya pagi keluar, begitupun juga menjenjangi petang itu kita hitung masuk, biasa sulit pas. Ya apalagi sudah mulai banyak burung, sudah mulai umpamanya jenjang 4 bulan ke atas. Nah, itu kan biasa itu kalau sudah ada yang ada telurnya biasa ngeram di dalam. Ya itu cara mendeteksi. Jadi mengenai adanya walet yang di dalam ruangan RBW yang sudah tinggal, yang sudah ada telur begitu sarang dan ada kanakan, begitu juga yang sudah ngeram. Jadi saudara saudara pantau. Ya nanti makanya biasa burung itu saudaraku banyak saudara lihat di luar itu, tetapi kurang di dalam. Banyak juga yang di dalam kurang di luar dilihat, kita lihat secara kasat mata, secara pantauan kita mantau ya, kita perhatikan dari luar ya, kita lihat. Jadi cara mendeteksi itu wali saudaraku terus terang ya, karena saya sudah lama yang mengalami yang kayak itu, yang saya perhatikan dari luar mengenai adanya walet. Tapi kan saat ini saudaraku saya tidak perhatikan lagi, tidak kayak dulu, karena walet saudara saya tidak bisa hitung lagi walet kalau di saya punya gedung ya, cukup saya pantau itu pun juga jarang. Jadi intinya saudaraku kalau walet itu tidak usah terlalu gegabah lah, tidak usah terlalu bimbang bahwa itu yang saya lihat keluar itu ini kan ada baru-baru saudara kita ini saya cek. Ya pengecetan ini atas nama saudara kita ini kalau tidak salah ya Pino ya, dari NTT, Pino Patan kalau tidak salah. Ada itu yang saya sudah mandu itu pengecetan pertama kurang lebihnya 4 bulan masuk. Kurang memang burung dilihat. Kan sering konsultasi dengan saya. Guru minta pendapatnya ini kenapa burung ini hanya 5 saya lihat masuk kadang ini. Kan pernah dia nelpon sama saya. Saya bilang saudara nanti kita lihat kalau pengecetan pertama. Nah, alhamdulillah. Sarang yang jadi di dalam saudara kita itu dari NTT selama 4 bulan sudah kelihatan. Hitungan itu yang dia hitung itu kurang lebih sarang kurang lebih 5. Totonya itu sarang di dalam itu kalau tidak salah kalau bukan 8 9 sarang. Yang belum bersarang, banyak kotoran di dalam. Ada yang kering juga, ada yang basah, ada yang baru sedikit, ada juga yang sudah banyak. Dan itu yang paling parah karena ada sarang tawon, sarang madu. Seperti ember dia punya itu sarang itu, dia video sama saya. Tetapi waktunya pengecetan saya tidak lihat, dia tidak lihat karena dia di area lar. Saya bilang adakan penyemprotan di situ. Semprot itu sarang, karena itu menghambat. Makanya burung yang dibawa lantai 1 dengan lantai 2 itu jarang dijelajahi burung karena di situ tawon, sarang tawon. Ada itu videonya saudaraku, coba telusuri. Hanya di situ waktunya saya upload itu video tidak ada kelihatan itu sarang tawon. Nanti di belakang baru dia dapat. Nah, nanti setelah saya sudah upload videonya ya, waktunya saya pandu online pengecetan pertama, baru dia bilang, "Guru, ada sarang tawon." Baru saya dapat di belakangnya lar, ada juga sarang laba-laba besar. Saya bilang antisipasi itu supaya walet itu tidak panik kalau dia masuk. Tetapi alhamdulillah sasarannya di atas itu lantai 3. Wah, luar biasa. Sudah lumayan sarang. Baru 4 bulan loh. Nah, makanya saya katakan ada itu contoh-contoh di saudara-saudara kita yang saya sudah tangani. Namun ada yang lambat, tetapi kan sudah ada peningkatan, ada kemajuan ya. Mana yang cepat.
Nah, itu yang kita perhatikan saudaraku. Mudah-mudahan saudaraku itu bisa memahami mengenai adanya itu walet, ya. Nah, cukup kita pantau dari luar sajalah, tidak usah terlalu bahwa apakah itu sudah sekian jumlahnya. Yang penting di situ sudah optimal semua di dalam, jangan selalu diganggu di dalam ruangannya. Nah, kan apabila saudara selalu mengganggu masuk di dalam, apa juga kok diambil di dalam, ya kalau baru sedikit burungnya, ya paling kita masukkan adanya penasaran, tidak usah dulu masuk. Karena walet itu kalau masih belum lama saudaraku ya, itu walet tahu kalau kita masuk di dalam ruangannya, dia tahu itu. Kan itu hawa aroma kita itu kan penciumannya walet itu tajam. Cepat sekali dia tahu itu, peka, sensitif juga. Nah, itu. Jadi intinya itu saudaraku, jadi penjelajah 75 selalu menginspirasikan bahwa walet itu tergantung dari yang punya gedung, ya, tergantung saudaraku yang punya gedung. Ya, makanya selalu saya katakan sabar-sabarlah. Nah, itu. Tidak usah terlalu berburu sangka mengenai adanya walet. Apakah tinggal itu atau tidak? Itu kan walet itu, insya Allah saudaraku, kalau memang di dalam itu jarang diganggu, nah itu insya Allah dia akan bisa menarik. Maksudnya dia tarik itu burung liar masuk di dalam yang saudara tinggal. Kalau umpamanya sore dia pulang, biasa ada burung liar yang ngikut. Nah, hanya biasa itu kalau dia mantul-mantul, karena ada juga pertanyaan yang pernah saya angkat ini, kalau dia itu ada burung, kan kalau burung yang di dalam tinggal saudaraku yang sudah betah itu, dia itu langsung masuk kalau sore. Tetapi kalau burung baru itu dia biasa mantul, masuk keluar kembali. Ya, akhirnya biasa 2, 3, 4 sampai 5 kali tuh masuk keluar kembali, biasa berputar-putar di situ. Istilahnya kelilingi itu poi, kelilingi biasa bangunan, masuk keluar lagi, biasa juga melengket di Twitter, baru terbang lagi. Ya, itu burung baru itu. Itu menandakan bahwa burung itu baru menjelajahi tempat itu. Burung yang ngikut tadi yang burung yang sudah tinggal di dalam. Pada waktunya sore hari ya mau malam itu burung tadi kembali ke tempatnya di gedung saudara, ada burung liar yang ngikut. Nah, itu sering. Nah, itu sering. Kadang biasa ngikut 2, 3, 4, biasa 1. Ya, jadi itu tidak usah terlalu bahwa kita terlalu memikirkan mengenai adanya itu. Yang penting saudara itu cukup pantau dari luar. Kalau sudah aktif suaranya, suara panggil, suara ina, begitupun juga mengenai adanya ini gedung ini sudah di dioptimalkan semua bagian di dalam, tidak usah lagi. Ya, tidak usah lagi terlalu bimbang lah, bimbang dan ragu. Nah, itu. Jadi itu cara mendeteksi bahwa walet itu, kita tahu saudaraku, walet itu modelnya kayak gitu. Ya, tidak usah terlalu bimbang, santai aja. Nah, itu pesan dari penjelajah 75. Dan ini banyak-banyak pertanyaan saudaraku mengenai adanya di dunia perwaletan, adanya kegalauan. Nah, itu tingkat kegalauan itu. Ya, dan ini saudaraku mudah-mudahan kedepannya selalu ada pencerahan. Yang ingin dipandu silakan share saja nomornya masuk ya. Nah, share saja nomornya. Dan ada ini beberapa minta nomor saya, guru. Gimana caranya? Karena ini saya juga ingin dipandu. Caranya saya kasih contoh saudaraku. Tulis saja di situ. Ya, umpamanya video saya ini tayang, tulis di bawah komentar aja huruf dan angka campur. Itu supaya bisa terbaca. Karena biasanya kalau angka semua biasa itu tidak bisa terbaca. Nah, itu. Jadi caranya saudaraku supaya saudara itu karena banyak yang kasihan sudah ada 2 tahun, 3 tahun baru ada 5 biji sarang. Loh, itu. Cara meningkatkan itu populasi dengan sarang cepat. Insya Allah saya akan tangani gedung saudara sesuai dengan takaran saya, sesuai dengan ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya sudah alami selama di dunia perawaletan kurang lebih 30 tahun. Ya, luar biasa saudaraku ya. Kalau kesannya di dunia perawaletan memang rumit. Ya, istilahnya kita itu gimana ya? Yang jelasnya itu saudara, yang mengenai adanya pertanyaan saudaraku, kalau ada gitu hitungannya sekian, umpamanya apakah 10, 15, 20, 25, 30, yang jelasnya di bawah 50 atau di atas 50, tenang-tenang saja, ya tenang-tenang saja. Yang penting di situ sudah optimal semua mengenai adanya medianya, media suaranya bagus, ya. Itu jangan selalu diganggu. Nah, itu. Dan ini juga ada juga pertanyaan mengenai adanya itu yang cara panen. Berapa lama? Kan sering saya angkat saudara ini mengenai adanya cara panen. Lihat perkembangannya saja dulu di dalam.
Ada biasa itu panen itu baru 1 tahun di bawah sudah panen, karena itu cepat perkembangbiaknya, cepat meledak dia punya populasi. Akhirnya dia cepat cetak sarang. Nah, itu. Ada juga yang lama sampai 2-3 tahun itu belum apa-apa. Nah, di situ tingkat kegalauan, tingkat kejenuhan mengenai adanya di dunia perwalitan secara alamiah. Ya. Jadi itu intinya saudaraku, karena selalu saya memberikan inspirasi ke teman-temanku ya, sobat-sobatku di lapangan, bahwa di walet itu kita hadapi walet itu jangan terlalu berburu emosi. Nah, pokoknya santai aja. Karena biar saudara terlalu berburu emosi ini itu sampai walet ini akhirnya stres, karena selalu berpikir, selalu merubah yang tidak perlu dirubah lagi. Nah, makanya kalau yang tangani gedung saudaraku, cari yang betul-betul ahlinya di dunia perwalitan. Nah, itu banyak yang galau. Nah, jadi itulah saudaraku ya, itulah inspirasi yang saya berikan mengenai adanya di dunia perwalitan secara alami. Pertanyaan saudara ini saya sudah angkat mengenai adanya itu burung yang dihitung keluar itu apa itu jumlah, atau masih ada yang di dalam yang belum keluar. Iya betul saudara, kalau sudah 5 bulan ke atas itu saudaraku, biasa ada yang ngeram di dalam itu lambat keluar. Saya sudah jelaskan tadi ya, saya sudah jelaskan tadi secara mendetail. Begitupun juga yang sudah ngeram itu lama keluar, itu biasa siang itu jam 10 biasa keluar, yang ngeram sampai jam 11 baru keluar. Itu yang ngeram seperti ayam itu kalau ngeram itu di situ saya tempatnya, itu dia pergi-pergi itu. Itu. Jadi intinya itu cara mendeteksi secara secara kita berpikir bahwa walet itu kalau di dalam ruangannya, nah gitu modelnya kayak gitu. Kalau sudah ngeram, bertelur, lambat itu keluar. Nah, jadi itulah saudaraku ya, saya sudah berikan pencerahan secara mendetail. Mudah-mudahan pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya pertanyaan itu mudah-mudahan bisa memahami mengenai adanya walet. Yang jelasnya ikuti aja konten tutorial penjelasan 75. Kalau ada ingin dipandu, ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di bawah kolom komentar. Tetapi banyak pertanyaan saudaraku yang masuk, hanya tidak sempat saya angkat semua, apalagi ini kan dalam bulan puasa. Ya, jadi intinya itu saudaraku, mengertilah. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya akan memberikan lagi masukan yang membingungkan saudara, yang membuat bimbang saudara, yang membuat galau, bikin stres. Nah, insyaallah penjelajah 75 selalu menuntun saudara. Ya, itu pesan saya saudaraku ya. Jangan terlalu pokoknya santai relax. Nah, itu cukup kita pantau dari luar. Nanti pengecetan pertama baru kita tahu. Tidak lama lagi saudaraku, ini ada gedung ini, mungkin kalau ada halangan besok insyaallah saya akan mengadakan pengecetan lagi saudara kita dari Kalimantan ya, Berau. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, saya tidak janji juga, tapi mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, jadi intinya itu saudaraku, kalau saudara ingin sukses cepat melihat perkembangan gedungnya, begitu pun juga saran, jangan selalu diganggu. Nah, begitu pun juga yang sudah panen, ya, yang sudah panen panen pertama, istilahnya perdana, ya, panen kedua atau ketiga itu, begitu juga jangan diadakan panen rampas. Ya, karena ada pertanyaan juga itu saudaraku, yang mana yang dimaksud guru itu panen rampas? Panen rampas itu belum saatnya ditempati bertelur, sudah dilepaskan itu sarang, sudah dipanen, sudah dibuka. Maksudnya sudah diambil. Nah, itu. Jadi berikan haknya dulu burung. Nah, nanti terbang anakannya. Baru saudara kalau ingin panen, silakan. Tetapi kalau saya jangan dulu, biarkan berkali-kali dulu, berulang-ulang dia di situ menetas telurnya, baru saudara buka supaya cepat produksinya ini walet di dalam, cepat produktif. Nah, itu cara mengkaji walet secara lahiriah itu. Jadi saudara sudah mengerti apa yang saya utarakan mengenai adanya di dunia perwaletan. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudaraku ini yang memberikan soal ke penjelasan 75 saya sudah pecahkan. Nah, sisa saudara itu mencerna ya. Silakan ikuti videonya saudaraku yang saya sudah tayang. Mudah-mudahan selalu ada pencerahan. Makanya biasa ada banyak pertanyaan saudaraku itu gimana ini. Maka biasa saya jawab singkat. Coba ikuti aja petunjuk di video saya, lengkap semua. Ya, tergantung dari saudara. Dan ada juga ini minta suara.
Jadi mohon maaf saudaraku ya, saya bukan penjual suara. Nah, intinya mengenai adanya suaranya bisa diekspos bang, bisa ini. Saya bilang saya saudaraku banyak penjual suara. Ya, dan suara yang saya gunakan saudaraku beda-beda juga kok. Berhasil juga semua. Nah, intinya itu. Oke. Saya ulangi, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, adanya manusia biasa, tidak salah hilap ya. Letak kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala bumi, langit bumi dan isinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sempurna saudara itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses selalu. Begitupun juga menjalankan ibadah puasa, sehat selalu.